Nah, kelas ditunda cuma buat kayak gini nih Bang ya. Ini kita kerjaannya cuma buat nge-vlog ya. Kita nge-upload diskusi-diskusi dulu. Aduh. Ya mungkin kita ingin coba bahas tentang fenomena di masyarakat kita ini. Ini kan saya baca banyak sekali kasus pernikahan dini di Lombok ya. Kenapa sih masyarakat kita ini ya sepertinya masih menganggap biasa begitu pernikahan di usia anak itu. Kayak kasus apa yang kemarin tuh di Lombok Tengah itu. Itu kan ada anak SD. Anak SD. Baru tamat SD. Dia jalan sama pacarnya. Kemudian ketika dia pulang telat, nah lalu kemudian bapaknya itu meminta untuk anak ini dinikahi. Hanya karena pulang telat. Hanya karena pulang telat. Dia minta anaknya dinikahi. Demi anaknya kemudian disuruh nikah karena dianggap merusak adat begitu. Bagaimana Linda melihat itu? Apa ya, kan biasanya kalau isu yang diangkat, kalau misalnya yang berkaitan dengan pernikahan anak itu biasanya masalah ekonomi ya. Tapi ternyata bukan hanya permasalahan ekonomi yang membuat orang tua force anaknya untuk nikah, itu juga karena budaya malu ya. Iya. Budaya malu itu dan artinya image masyarakatnya kali ya. Image-nya itu. Jadi ada aturan, ada pembatasan, ada restriksi bahwa laki-laki dan perempuan itu ya nggak boleh pergi berdua kayak gitu loh, sampai ada jam waktu tertentu, dan ketika jam itu dilanggar itu udah sanksinya malu. Dan biasanya orang tua tuh malu sekali dan karena mereka tuh tidak ingin rasa malu itu ada dalam diri mereka, jadi mereka memilih untuk ya anaknya dinikahkan aja kayak gitu karena nggak kuat nanggung malu. Ya anggaplah ini berarti kan sangat apa ya? honor wedding lah ya. Kalau ada honor killing tuh ada honor wedding lah ya. Iya, pernikahan wedding untuk menghormati keluarga begitu kan. Kayak gitu. Iya, ada benar ada istilah honor killing yang di Pakistan itu ya. Itu ya, itu peristiwa di mana keluarga itu bunuh anak perempuannya itu demi kehormatan keluarga mereka. Misalnya mereka menganggap anak perempuannya memberi rasa malu, melakukan sesuatu main TikTok yang, gitu ya, atau berpakaian berpose-pose seksi gitu ya. Dengan, itu yang ini juga menikah dengan orang yang tidak disetujui sama orang tuanya atau pacaran, itu juga bisa honor killing juga itu, ya. Ya, itu juga bisa jadi artinya jadi membunuh mereka untuk membunuh anak perempuan mereka. Untuk kehormatan keluarga. Itu juga terjadi kok di. Nah, berarti Lombok ini anggaplah kita mungkin bisa memunculkan istilah baru ya, honor wedding begitu kan, bahwa pernikahan untuk menghormati keluarga begitu. Jadi iya, saya kira menarik. Saya tidak yakin lah kemudian itu menjadi faktor ekonomi ya, ketika kasus kemarin di Lombok Tengah itu anaknya yang yang jalan kemudian pulang agak telat sedikit ya, nggak sampai tengah malam sih mungkin. Iya, kasihan itu loh, hukum malam lah ya. Iya, kalau misalnya kayak lalu gitu, kemudian ya, dia paksa untuk menikahkan anaknya kan. Iya, hanya karena dia pulang telat malam. Itu pun nikahnya sama anak kecil pasti kan, sama anak kecil. Itu laki-lakinya kalau nggak salah mungkin kelas 2 kelas 2 SMP kalau tidak salah ya. Terus pacarnya nih kalau salah baru tamat SD juga. Baru tamat SD, bayangkan. Ya ampun, itu beneran terjadi pernikahan itu. Iya, kemarin kan heboh di Lombok. Memang itu kan sering terjadi di sini ya. Iya. Ya cuma itu sih faktornya, kayaknya salah satunya itu ya budaya malu. Kita punya budaya malu yang keterlaluan itu ya. yang rasanya malu tidak pada tempatnya. Maksudnya kalau misalnya kamu merasa anakmu melanggar aturan rumah, ya dihukum dengan cara apa? Kayak dia nggak boleh main HP seminggu, kayak dia nggak boleh keluar, kayak gitu. Atau dia boleh keluar hanya dengan orang-orang tertentu. Misalnya hukumannya kan bisa beda-beda ya, nggak harus langsung dihukum nikah anaknya. Itu kayak hukuman seumur hidup loh. Karena kan udah orang dewasa aja ya menikah, itu pernikahan itu bukan hal yang mudah ya, harus dipaksakan ya. Begitu ya, apalagi dipaksakan. Apalagi anak kecil, enggak masalah kayak gitu. Apalagi anak kecil harus menjalankan hubungan pernikahan
yang nggak mudah itu kan kayak hukuman seumur hidup buat mereka. Iya. Iya, artinya saya tidak yakin bahwa ini masalah ekonomi. Saya yakin lah kalau orang tua ini dia bisa menghidupi anaknya. Mungkin salah satu faktor ekonomi mungkin ya. Ada beberapa orang yang punya alasan seperti itu, tapi nggak sepenuhnya alasan ekonomi juga. Tetapi ini atas nama alasan adat ya. Bahwa memang kan adat Lombok ini kan ketika perempuan pulang larut malam begitu ya. Itu udah dianggap menikah begitu dalam konteks perkawinan Sasak ini kan, ketika dicuri. Ngeri sekali jadi perempuan Sasak ya. Ketika kita keluar malam dan pulang sudah dianggap menikah. Well, ini Samin itu kan mekanisme orang Sasak untuk membangun rumah tangga kan yang ideal lah. Jadi mereka dicuri pada malam hari. Tetapi dalam kasus ini kan anaknya masih kecil ya. Anaknya masih kecil, kemudian I don't know apa pertimbangannya ya. Ya yang jelas bahwa ya karena dianggap sudah pulang malam di luar batas waktu, sehingga orang tuanya keberatan begitu, dia harus dinikahkan. Nah artinya kan saya berpikir begini, oke lah kalau dia malu dengan masyarakat melihatnya. Ya inilah kadang-kadang masyarakat kita ini banyak malunya, selalu memikirkan orang lain, tidak memikirkan kebahagiaan anaknya kan? Dia tidak. Bayangkan kayak apa masa depan anaknya. Secara kesehatan, secara seksualitas misalkan dia pasti belum siap. Reproduksi belum siap, itu obviously belum siap, itu jelas sekali itu belum siap. Mental jauh tidak siap, finansial sangat tidak siap. 3 hal yang dibutuhkan dalam keluarga, dalam membangun keluarga itu tidak ada itu loh. Jadi itu kayak benar-benar itu tuh hukuman, makanya aku bilang itu hukuman seumur hidup. Ya artinya berarti dia mengorbankan masa depan anaknya juga kan. Nah dan kita tahu di Lombok ini kalau anak sudah nikah kadang-kadang pendidikan kita juga mereka diberhentikan gitu. Jarang yang lanjut begitu ya. Biasanya yang tertekan itu banyaknya perempuan sih. Memang budaya kita itu budaya Sasak itu jadi perempuan Sasak itu nggak mudah itu loh, karena opresinya, tekanannya lebih banyak, tuntutan sosialnya lebih banyak kayak gitu. Dituntut untuk jadi malu kayak gitu loh. Jadi ketika malu, anak perempuan tidak bisa berekspresi, tidak berani ngeluarin pendapat. Kalau berpendapat juga sering nggak didengar kayak itu tuh sering banget terjadi di sini. Dan speaking of ini ya, budaya ini ya paling ya memaling ya, merari itu kan. Itu kan ya, aku tuh dulu belum paham loh kalau memaling itu ya bener-bener literally dia dipaling. Perempuan tuh kalau dibawa pulang ke rumah tinggal 1, 2, 3 hari di rumah laki-laki, dia udah, itu artinya dia nggak boleh dipulangkan lagi kan. Malu kan kalau gitu. Tidak boleh, tabu dia. Iya, jadi tabu bagi perempuan itu juga yang dia tuh bisa dibilang ya dinikah paksa, terpaksa menikah karena dia dipaling, dia nggak punya pilihan lain. Dulu aku pikir orang dipaling itu dia sepakat, oke kamu nanti maling aku, dia itu yang aku pahami ya. Iya itu memang kan yang normal itu. Ada juga kan praktiknya gitu. Tapi kalau terus aku dengar cerita ibuku zaman dulu, katanya dulu dia tuh sering lihat orang itu dipaling, literally dipaling itu loh. Iya, secara paksa. Kayak dibawa, digotong, dibawa ke rumah cowok, dan akhirnya dia nikah kayak gitu. So, itu kan artinya nggak ada concern ya dalam pernikahan, itu tidak ada kesepakatan. Jadi perempuan itu tidak dikasih pilihan apakah dia mau menikah dengan laki-laki ini atau enggak kayak gitu. Misal aku dipaling kayak gitu ya. Terus aku nggak mau nikah sama cowok ini kayak gitu tuh. Tapi nggak bisa karena kamu sudah dipaling, kamu sudah ada di rumah ini, mau nggak mau kamu harus nikah. Itu kan paksaan kan ya? Oh, sangat memaksa. Itu kan paksaan. Nah ini yang kritik saya juga. Sangat mengerikan ya, nggak bisa aku bayangkan kalau misalnya itu. Tapi pertanyaannya juga, ada nggak yang berani melawan? Jadi ada yang dipaling terus dia kabur kayak gitu. Ada banyak kasus. Banyak yang kabur, dia diam-diam, tapi ya dia harus penuh dengan ini ya, struggling ya. Iya, tapi nanti dan nyawanya jadi taruhan juga gitu. Oh gitu. Ya karena dia kalau ketemu misalkan pasti dipaksa lagi, balik lagi, kalau enggak ya mungkin ada kekerasan. Dan juga kalau pulang pun nanti pasti dapat ini ya, dihujat kayak gitu, kamu nih malu-maluin, udah dipaling juga, udah 3 hari di rumah. Iya. Kalau sebenarnya sih idealnya ya, kalau bicara sistem pencurian ini kan ya, memaling, merari dalam adat Sasak ini kan mekanisme orang Sasak untuk berumah tangga kan. Jadi kita ada drama sosial,
ada ya semacam social performing lah, bagaimana kemudian perempuan harus siap dicuri, tetapi umumnya mereka harus sepakat dulu ya, harus sepakat dulu, mereka saling mencintai, lalu kemudian mekanismenya saja kemudian dia harus dicuri begitu. Apakah kan seperti itu masih itu yang ideal. Apakah itu yang ideal. Budaya paling itu apakah paling karena mereka sepakat untuk dipaling ya, cewek ini sepakat sama cowok, atau literally dipaling kayak gitu. Nah, tetapi pada praktiknya konsep memaling ini kalau kita lihat memang ya literally tadi ya, dianggap pemaling suka atau tidak suka bisa dicuri. Ini yang kemudian saya lihat juga menjadi ada semacam ruang kekerasan kan. Iyalah, jadi adat Sasak ini walaupun awalnya itu anggaplah yang idealnya mereka saling menyukai, tetapi kemudian ada misusing ya, artinya penyalahgunaan adat begitu kan. Jadi adat menyediakan ruang kekerasan juga, bahwa perempuan bisa dipaksa dicuri ya, kemudian dia tidak bisa kembali karena atas nama adat kan. Nggak ada segala sesuatu, nggak ada budaya yang harus dipertahankan mati-matian ya. Kalau dia tidak sesuai, kalau dia nggak baik untuk kemaslahatan siapapun ya bisa, nggak harus diubah tapi bisa diganti lah. Mungkin kalau budaya paling itu ya pernikahan bisa terjadi kalau misalnya dua pasangan itu setuju untuk menikah kayak gitu. Atau mungkin kadang juga ini ya untuk meringankan mahar ya, bisa nggak sih kayak gitu? Kalau aku dengernya kayak gitu nih. Aku nggak ngerti full tentang budaya paling ini, tapi kalau yang aku denger di desa itu biasanya dia dipaling supaya biaya maharnya nggak mahal kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara hasil riset ya, beberapa peneliti ini kan, ini menarik. Konsep memaling ini sebenarnya kalau tulisannya Linda Bennett itu melihat bahwa inilah bentuk romantismenya orang Sasak. Nah, jadi kedewasaan orang Sasak itu ketika bayangkan ketika mereka mau menikah, mereka sepakat melarikan diri dan orang tua tidak boleh tahu. Ini yang dianggap sebagai romantismenya orang Sasak gitu loh. Dari aspek antropologi loh. Aku romantisnya pengennya candle night dinner. Dia yang makan bukan dipaling. Oh gitu ya. Diam-diam. Jadi mereka lari bersama, kemudian tanpa sepengetahuan orang tua ya. Mereka kadang-kadang ya karena takut orang tuanya menghalangi, ya ada ketakutan. Itulah sebenarnya challengingnya pernikahan dalam Sasak ini begitu loh. Dalam kacamata antropolog ya, melihat bahwa sistem Sasak ini sangat romantis gitu. Cara mencurinya itu loh. Konsep mencuri itulah bentuk romantismenya orang Sasak. Relatif ya, romantis itu relatif ya. Kalau di aku itu nggak romantis. Nggak romantis ya. Itu tuh struggle, itu tahu gak sih, perjuangan maksudnya. Itu artinya ada penghalang dari hubungan mereka, yaitu orang tua. Jadi orang tua itu adalah sebagai penghalang utama hubungan anak dengan pasangan. Iya, yang mau menikah begitu kan. Tapi ya menarik ya bahwa romantisme itu ya, romantis itu relatif ya. Yes. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih suka diajak ke kafe begitu ya. Relevan lagi ya romantis yang kayak gitu. Pasti perempuan-perempuan Sasak juga yang zaman sekarang masih nggak mau lah diculik kayak gitu, maunya diminta. Kan sekarang ada tradisi yang kayak lamaran kayak gitu. Kan sekarang udah jadi tren ya, udah nggak lagi ya dipaling-paling itu. Sekarang udah ya ada sih beberapa tipe ya. Saya lihat pergeseran masyarakat Lombok ini tidak semua dicuri. Ada juga komunitas ya. Beberapa kampung dia diminta, dia dilamar tetapi tetap dicuri. Misalkan nih ada kasus teman saya itu pasti karena maharnya terlalu mahal. I don't know. Kalau masalah mahar kayaknya itu negotiable lah ya. Itu tergantung negosiasi keluarga kadang gitu. Tidak terjadi loh negosiasi yang membuat akhirnya pihak laki-laki dan perempuan sepakat ya udahlah, daripada sulit paling aja lah aku. Oh gitu mungkin ya, bisa jadi sih salah satu alasan. Kalau kita ngomong kayak gini tuh kompleks itu loh alasannya, nggak cuma satu kayak gitu. Dari banyak sih, tapi menarik kayaknya untuk dikaji lebih dalam. Aku sih belum ada ya, belum mendalami tentang menari tentang budaya kita. Terus bukan gimana ya, karena memang sentimen perempuan yang hidup di budaya patriarki itu biasanya nggak mau mempelajari budaya itu. Gitu. Tidak mau menggali. Atau perempuan tidak siap untuk menghadapi itu.
karena triggering ya, karena maksudnya ini kan dengan budaya Sasak ini kan sangat patriarki ya. Sangat patriarki. Bagi perempuan untuk mengkaji lebih dalam tentang praktik patriarki yang dimana mereka ngalamin sendiri opresi itu adalah triggering itu kadang bikin menimbulkan baper lah perasaan, gitu. iya baper, menimbulkan perasaan yang nggak enak. Iya. Karena kita butuh validasi bahwa praktik itu tidak benar. Nanti kan kebanyakan nih laki-laki nih yang akan diwawancarai tentang itu, mereka akan membenarkan praktik itu. Jadi akan terjadi. Iya. Jadi udahlah nggak usah dibahas lah kayak gitu loh. Malas bahas Sasak mah, udahlah biarin aja lah mereka kayak gitu. Ya. Tapi ya perlu lah saya kira untuk konteks sekarang kan kebutuhan sekali. akademik apa kan. Nah itu jadi statement saya begini sebenarnya apa ya? Jadi adat Sasak ini ada unsur kekerasan juga gitu loh. Jadi ada misusing culture ya, penyalahgunaan budaya begitu. Jadi adat itu kemudian dijadikan modal untuk melakukan kekerasan. Jadi ada ruang dan praktek kekerasan di sana. Misalkan nih sebagai contoh yang tadi, ada perempuan tidak setuju kemudian dipaksa dicuri ya. Dan laki-laki Sasak merasa di sanalah dia membuktikan bahwa dia seorang gentleman begitu, seorang laki-laki yang bisa mencuri begitu. Itu challengingnya. Jadi mereka sangat merasa tertantang nih. Misalkan nih ada perempuan yang menolak cinta saya misalkan ya. Saya suka dia menolak. Lalu ya selain macam-macam lah, dukun cari macam-macam kan, cari pelet orang-orang Lombok ini kan, supaya perempuannya suka gitu kan. Nah yang menarik jadi perempuannya suka, nah seandainya dia tetap tidak suka lalu kemudian dipaksa. Nah ini cara kita juga untuk kemudian bagaimana mendapatkan si perempuan itu. Nah kita nggak peduli perempuan itu mau suka apa enggak ya. Nah ketika dia udah dicuri, nah saya nggak tahu juga kenapa kemudian sangat tabu bagi perempuan itu untuk pulang begitu loh. Jadi banyak anak-anak Sasak yang merasa apa ya, dia menikah terpaksa ketika dia kuliah misalkan ya, atau ketika dia masih SMA ya, terjebak dengan kasus-kasus ini kan yang persoalan adat ini. Ya itu malu, dan perempuan dituntut untuk nerima, kamu harus nerima kayak gitu loh. Iya, emang ada sih image apa ya, ada istilah merari urung itu kan. Apa itu merari urung? Artinya kawin tapi tidak jadi gitu. Jadi misalkan dia dicuri kan, dia dicuri, lalu misalkan nih ya, ketika ada laki-laki lain misalkan mau mendekati dia, orang laki-laki kan pasti jadi tahu nih, oh si itu pacarnya ya, wah merari urang lae misalkan, artinya dia pernah dicuri gitu. Nah ini image begini ini juga menjadi apa ya? Oh jadi identitas ya, oh itu cewek yang merari urang. Iya, jadi sebuah apa ya, stigmatisasi, jadinya ada stigma sosial gitu loh, bahwa perempuan ini nggak benar gitu loh. Stigma sosial tentang dua kemungkinan. Di sini mah banyak, di sini mah rumahnya stigma untuk perempuan. Jadi saya melihat otoritas laki-laki dan perempuan itu sangat ini ya, sangat timpang. Sangat timpang sekali. Jadi laki-laki sangat punya otoriti begitu. Iya. Misalkan ketika laki-laki bisa saja memulangkan, kalau misalkan dia melihat calon istrinya ini nggak beres, nggak apa, dia dipulangkan gitu. Bisa dia. Tapi kalau perempuan minta pulang, wah ini jangan harap. Atau laki-laki yang dipulangkan sama istri, kamu pulang. Nah ini, ternyata kamu tidak benar, kamu pulang. Nah ini yang belum pernah kita lihat kalau misalkan ada. Tapi image-nya pasti nggak buruk itu. Oh tenang, nanti mah gampang cari cewek lain lagi. Kamu tuh perempuan. Kalau udah jelek namanya nanti nggak dapet. Nah itu makanya jadi ada ketabuan sendiri bagi perempuan kan. Bahkan di beberapa komunitas mana itu, yang kayak adat yang di Sade. Jadi di Sade itu haram bagi perempuan untuk balik tuh. Jadi kalau dia udah dicuri misalkan ya, serius? Dia kembali, jadi keluarga itu yang akan kemudian bisa dibunuh dia. Serius? Iya, benar itu yang. Hati-hati loh. Saya nggak tahu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Saya kira masalah budaya ini ya. Karena ya, maksudnya. Ya saya kira perlu evaluasi lah proses
praktik merari ini saya lihat untuk orang Sasak ya, untuk konteks modern ini apakah masih relevan, masih kompatibel apa enggak dengan nilai-nilai yang ada ya. Orang kan membangun rumah tangga itu dia butuh persiapan. Segera lamaran lah terbaik ya. Jadi keluarga bisa saling mengenal. Ada shifting kok sekarang, banyak juga orang Sasak. Maksudnya orang di sini juga sekarang sudah pakai sistem lamaran kayak gitu. Iya, iya. Sudah ada pergeseran ya. Udah jadi tren kok sekarang. Karena saya lihat. Tapi nggak tahu ya kalau di desa-desa ya, kalau di bagian-bagian dalam itu apakah masih banyak di desa-desa itu prakteknya. Ya, saya ingin kembali tadi, seringkali saya singgung. Yang saya lihat di Lombok ini memang nikah siri mungkin jarang ya, orang Lombok ya. Beda dengan di Jawa, di mana kan banyak orang nikah diam-diam gitu. Tetapi yang terjadi adalah perceraian siri. Nah, ini di Lombok kan. Jadi cerai secara diam-diam gitu. Jadi banyak orang Lombok ini cerai ya sudah gitu, nggak perlu ada pengadilan, nggak perlu proses legal. Di mulut gitu. Ya, cerai mulut ya. Cerai mulut dan itu dianggap cerai Islam sudah, dan ya dianggap legal begitu. Kalau nikahnya harus besar gitu. Tapi kan. Biasanya akan kesusahan pas mau ngurus pernikahan besoknya lagi untuk. Ya di ujung-ujung aja kalau mau nikah ya udah ngurus cerai di pengadilan gitu. Itu beberapa kasus lah saya lihat di teman-teman itu, dan perempuan lagi yang dirugikan kan kalau pembagian harta gono gini, belum lagi kadang-kadang laki-laki Lombok Sasak ini ya selalu perempuan yang menampung anaknya kan. Iya. Udah nggak mau ngeluarin bulanan, kalau di pengadilan kan bisa dia dijatuhi misalkan kamu harus memberikan anak kamu per bulan sekian gitu kan kalau cerai. Iya, kayak itu kritik buat laki-laki Sasak kali ya. Rasa tanggung jawab yang nggak tinggi itu, yang bukan dia tidak memiliki ya, tidak mau, tapi dia merasa tidak perlu bertanggung jawab kayak gitu loh. Mungkin ya, aku nggak iya kayaknya sih saya lihat generalisir. Tapi banyak sekali kejadian yang kayak gitu ya. Atau yang kasus suami yang nikah diam-diam kayak gitu, tiba-tiba suaminya punya istri dan punya beberapa anak dari perempuan lain yang istrinya nggak tahu sama sekali itu. Itu juga banyak kasusnya di sini. Banyak ya kasus di Lombok ya. Iya, aku pernah lihat beberapa. Tapi umum lah di Indonesia saya kira banyak yang gitu, gitu juga ya. Kalau di Indonesia, artinya di daerah-daerah lain mungkin ya. Iya di Lombok nggak tahu, mereka kadang-kadang diam-diam nikah gitu ya. Iya, terus tiba-tiba udah punya anak aja. Tiba-tiba udah punya anak gitu ya. Setelah punya anak baru ketahuan ya. Seringnya kayak gitu, dan sering sekali ketahuannya itu setelah punya anak kayak gitu tuh. Jadi perempuan harus nerima gitu. No choice. Iya. Aduh, aku nggak ngerti. Maksudnya ya memang itu yang terjadi, tapi susah juga dimasukkan ke akalku. Susah untuk dipahami.